tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 1 pegawai negeri sipil resmi terima surat keputusan Bupati Belu tahap 2. Pemkab Belu bekerja sama dengan PT Dayaku menggelar pelatihan HIV/AIDS dan pembentukan warga peduli AIDS. Ribuan umat peringati 26 tahun berdirinya Kapela São Miguel Arcanjo pasca Eksodus 1999 Halian. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves menyerahkan surat keputusan SK tahap 2 kepada 623 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K serta 1 SK pegawai negeri sipil PNS lulusan IPDN. Penyerahan berlangsung di Gedung Olahraga LA Bone Atambua pada Rabu 1 Oktober 2025. Penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua dan CPNS lulusan IPDN di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu secara resmi diserahkan oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves. Pada tahap ini sebanyak 623 peserta P3K yang terdiri dari 456 orang tenaga teknis, 157 orang tenaga kesehatan, 10 orang guru dan jumlah lulusan IPDN Angkatan 32 tahun 2025 yang ditempatkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 1 orang. Pada kesempatannya, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves menyampaikan selamat kepada seluruh ASN yang menerima surat keputusan ini. Ia juga menekankan kepada seluruh ASN untuk bekerja integritas dan profesionalisme, berakal, utamakan pelayanan publik, disiplin, inovatif, dan kolaboratif. Hari ini kita membagikan SK untuk 600 lebih P3K tahap 2 dan 1 orang CPNS yang dari PDN. Atas nama pemerintah Kabupaten Belu saya menyampaikan profisiat bagi teman-teman yang sudah menerima SK hari ini. Selamat bekerja, selamat mengabdikan diri bagi kabupaten ini, dan selamat bekerja melayani masyarakat Kabupaten Belu dengan baik, sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk membangun kabupaten ini untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan warga Kabupaten Belu. Kegiatan penyerahan SK pengangkatan P3K dan PNS ini menandai resmi dimulainya masa tugas sebagai ASN, sekaligus menjadi bentuk penghargaan dan pengakuan atas pengabdian mereka selama ini sebagai tenaga non-ASN. SK yang diserahkan menjadi dasar hukum pengangkatan dan pelaksanaan tugas ASN sesuai unit kerja dan formasi yang telah ditentukan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Bupati Belu lakukan kunjungan kerja di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur. Bupati tegaskan pentingnya perencanaan yang jelas dan rinci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Desa Siliwan dilaksanakan melalui pembukaan lahan baru untuk masyarakat yang akan digunakan untuk pertanian, perkebunan yang tengah berjalan di Desa Siliwan atau usaha lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembukaan lahan baru ini, masyarakat Desa Siliwan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari hasil pertanian jagung dan segon, serta memperluas peluang usaha.
Pemberdayaan ini juga akan dilengkapi dengan pelatihan keterampilan dan peningkatan akses pasar, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing. Dengan demikian, pemberdayaan desa Siliwan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Tanaman jagung merupakan komoditas pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sedangkan segon merupakan tanaman yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Bupati Belu Willy Broduslay menjelaskan bibit jagung yang dipilih sebaiknya bibit komposit, berlabel ungu atau biru, agar tahun depan dapat kembali diambil dari masyarakat untuk program lanjutan. Ke depan, kalau bisa, ini harus bergulir. Nah, kita buka itu lahan dulu, lahan tidur terlalu banyak ini. Baik, saya hanya mau sampaikan itu. Terus, kalau bisa kita turun langsung di lapangan, kita lihat jenis pembukaan lahan itu seperti apa. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah desa dan kecamatan mengundang masyarakat untuk bersama-sama membicarakan dan melihat rencana pembukaan lahan agar program pemberdayaan berjalan sesuai petunjuk. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Di tengah tercekiknya ekonomi masyarakat di perbatasan RI RDTL, Partai Golkar hadir dan memberikan wujud nyata dengan menggelar pasar murah. Kegiatan pasar murah ini merupakan salah satu rangkaian untuk menyongsong hari ulang tahun Partai Golkar ke-61. Kegiatan pasar diselenggarakan di kantor Partai Golkar Kabupaten Belu, Kamis 2 Oktober 2025 ini merupakan implementasi dari tagline Suara Rakyat adalah Suara Golkar yang berarti rakyat susah Golkar hadir. Masyarakat hanya cukup dengan uang sebesar Rp61.000 untuk mendapatkan beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak 1 liter. Kuota yang disiapkan pada kegiatan pasar murah ini sebanyak 750 paket sembako. Kegiatan pasar murah ini merupakan salah satu rangkaian untuk menyongsong hari ulang tahun Partai Golkar ke-61. Kegiatan awalnya dibuka dengan pasar murah, harga terjangkau membantu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga yang tak menentu. Ketua Golkar Kabupaten Belu, Yohanes Jeffrey Nahak menyatakan, kegiatan pasar murah ini tidak hanya terpusat di kantor Partai Golkar. Kedepannya pihaknya akan menyelenggarakan di setiap daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Belu. Kegiatan pasar murah, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Partai Golkar di HUT yang ke-61. Nah, dalam rangkaian acara untuk menyongsong HUT ke-61 ini, Partai Golkar ada melakukan beberapa rangkaian acara. Salah satunya pasar murah yang hari ini kita lakukan, ada juga jalan sehat, ada juga doa bersama di hari H pada saat tanggal 20. Dan pasar murah hari ini ada 3 komponen yang kami distribusikan. 1 minyak, 2 beras 5 kilo, minyak 1 liter, dan gula 1 kilo. Nah, ini di sini kami hanya mengharapkan masyarakat cukup membayar 61.000. Fitri, warga asal Rinbesin, mengungkap pasar murah ini sangat membantu masyarakat, khususnya di Kabupaten Belu yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan harga barang yang tak menentu. Itu sangat baik dan sangat menguntungkan untuk masyarakat, karena di mana kita sudah mendapatkan 5 kilo beras dengan 1 liter minyak goreng dan 1 kilo gula pasir, dan di mana kalau kita beli di pasar itu harganya lebih mahal dari yang hari ini. Untuk 3 paket ini kami beli dengan harga 61.000. Semoga Partai Golkar selalu mensejahterakan masyarakat. Silahkan maju.
Masyarakat yang hadir dalam pasar murah hari ini tidak hanya dari dalam kota, tetapi juga dari beberapa kecamatan seperti Tasbar, Tastim, Kakuluk Mesak, dan Kota Atambua. Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan hari ini merupakan salah satu program yang dilakukan serentak secara nasional. Ini merupakan bukti nyata bahwa Partai Golkar hadir di tengah masyarakat yang sedang susah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Nomor 145. Semakin tinggi kasus HIV dan AIDS di Belu, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bethesda Yakum menggelar pelatihan dan pembentukan warga peduli AIDS. Informasinya usai jeda.